Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saimin, saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari kita berpuasa, kita jalani dengan penuh keseriusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita melakukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya itu adalah kita melakukan tarawih. Salat tarawih apakah sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan juga adalah kita membaca Al-Quran di malam hari. Beberapa surat, beberapa juz. Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan juga adalah kita bisa diisi dengan tahajud dan qiyamul lail sambil menunggu sahur. Kalau ini bisa kita lakukan, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mendirikan Ramadan di malam hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya menjelaskan orang yang bisa mendirikan Ramadan akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ampunan dosa dari qiyam Ramadan yang kita lakukan adalah dosa-dosa sebelumnya. Tapi bagaimana kita bisa diampuni dari dosa-dosa kita sebelumnya dengan mendirikan Ramadan? Kata Rasul SAW, ada dua syarat yang mesti kita penuhi. Yang pertama adalah imanan. Kita beribadah dengan landasan iman. Kita beribadah dengan landasan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Apalagi di momentum Ramadan, doa kita mustajab. Kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya adalah memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah di malam-malam Ramadan. Dan itulah yang maksud dengan qiyam. Kita bisa melakukan tarawih, kita bisa melakukan tahajud, kita bisa melakukan tilawah, kita bisa berzikir. Intinya adalah kita maksimalkan malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, syarat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ada ihtisaban, dengan niat ikhlas, dengan perhitungan bahwa kita beribadah bukan dengan mengikuti hawa nafsu, bahwa kita beribadah bukan dengan emosional, tapi beribadah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para saimin, saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah seharusnya orang-orang beriman menjalankan ibadah puasa. Bukan sekedar menahan haus dan lapar di pagi hari sampai tenggelam matahari. Tidak. Dia di pagi hari menahan haus dan lapar, mengendalikan hawa nafsu. Di malam harinya mereka juga mendirikan Ramadan dengan tarawih, dengan tilawah Quran, dengan qiyamul lail, dengan zikir. Para saimin, saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita ini betul-betul bisa kita jiwai, kita maknai, kita resapi, maka kita mesti memahami qiyam Ramadan seperti tarawih itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kita sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, tidak. Tapi bagaimana ibadah itu kita nikmati. Sesuai dengan namanya, sholat tarawih itu misalnya adalah sholat bersantai-santai, sholat dengan penuh ketenangan. Apa tujuannya? Agar kita menjiwai apa yang kita baca dari lafaz kalimat yang berisi takbir, tahlil, tahmid, tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjiwai ayat yang kita baca itu meresap dalam hati kita. Barulah terasa bahwa kita mendirikan Ramadan, memberikan makna, memberikan keberkahan. Barulah akan terasa bahwa Ramadan itu memang betul seperti janji Allah dan Rasulnya memberikan manfaat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul akan terbukti bahwa insya Allah dosa kita akan diampuni. Kenapa? Karena kita mendirikan Ramadan. Para saimin, saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mungkin kita mesti memilih di mana kita akan melaksanakan sholat tarawih yang bisa lebih khusyuk,
yang bisa lebih tenang, yang bisa lebih menikmati. Kalau seandainya di rumah dengan keluarga, bersama anak dan istri, kita merasa lebih khusyuk, lebih tenang, tidak ada masalah. Yang penting kita melaksanakan sholat tarawih itu dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan. Imanan wahtisaban. Begitu juga misalnya, apakah dengan tilawah Al-Quran kita sendiri mengerjakannya atau bersama-sama dalam bentuk tadarus, tidak ada masalah. Tidak mesti kita harus mencapai target khatam sekian 2, 3, 4 kali, tidak mesti. Yang penting adalah kita menjiwai, meresapi dari ibadah yang kita kerjakan. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 16. Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Belum datangkah juga waktunya bagi orang beriman untuk khusyuk beribadah dan juga dengan ayat-ayat Allah yang telah Allah turunkan. Artinya apa? Ibadah yang kita kerjakan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, dengan penuh keikhlasan, menghadirkan ibadah yang khusyuk, dan ibadah yang khusyuk itu kita nikmati, kita resapi, kita jiwai, sehingga pada akhirnya apapun ibadah yang kita kerjakan akan berbuah kepada akhlak dan perilaku. Ibadah yang khusyuk bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ibadah yang khusyuk, yang tenang, yang kita resapi, yang kita jiwai, kita maknai, nanti akan berbuah pada akhlak dan perilaku. Saimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisaban. Intinya adalah kita khusyuk beribadah, menikmati beribadah, sehingga terasa Ramadan ini memberikan makna kepada kita dan kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.